Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku mukmin, yakni salat Jumat secara berjamaah. Tiada nasihat yang paling penting dan paling berharga melainkan nasihat takwa. Karenanya khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Karena dengan bekal takwa saja keselamatan dan keberuntungan hidup mampu kita mudah untuk meraihnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sungguh beruntung mereka yang bertakwa. Beruntung karena orang yang bertakwa ketika di dunia selalu Allah permudah hidup dan kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan solusi atas problem kehidupan yang dihadapinya. Bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan orang yang bertakwa Allah berikan surga sebagai balasannya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Sayyidina Ali mengatakan takwa itu adalah al-khauf minal jalil. Takwa itu adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luhur. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan takutnya kita kepada makhluk. Kalau takutnya kita kepada makhluk, maka tentu kita akan berupaya untuk menjauhi makhluk tersebut. Tapi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut yang mampu membawa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mampu melahirkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang mampu mengajak kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh.
wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan untuk berislam secara parsial, untuk iman kepada ayat Allah sebagian dan mengingkari ayat Allah yang sebagian. Iman kepada ayat puasa tapi mengingkari kewajiban untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Mengapa kata Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bukan hanya itu jamaah sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menuntut kita untuk mengakhiri hidup ini dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan kalian mati dalam keadaan Islam. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Kata beliau, jagalah keislaman kalian, jagalah ibadah kalian di waktu kalian sehat dan di waktu kalian lapang. Mengapa? Karena orang banyak lupa kepada Allah saat dia dalam kondisi sehat. Orang banyak lupa kepada Allah saat dia memiliki waktu luang. Mengapa mesti dijaga? Agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi Islam sesuai yang Allah harapkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asya ala syai'in mata alaih, barang siapa yang hidup dengan suatu cara, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan orang itu dengan cara itu. Saat ini kita saksikan banyak orang yang hidup bukan dengan cara-cara Islam, namun ketika mati inginnya mati dalam kondisi Islam, maunya mati dalam kondisi husnul khatimah. Tapi ketika hidup nggak mau menggunakan cara-cara Islam. Ketika waktunya sholat malah masih asik dengan urusan dunia. Sholatnya dilalaikan bahkan ditinggalkan. Waliyadzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, kata Allah, wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk kalian melaksanakan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian. Wadarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan duniawi. Tapi banyak di antara kita yang cenderung mengabaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk menerapkan sistem ekonomi Islam, maunya sistem ribawi yang dipakai. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bisnis dengan bisnis Islami, orientasi bisnisnya goror, penuh tipu-tipu, meniru kehidupan orang-orang kafir. Tapi ketika mati, matinya mau dalam kondisi Islami. Man asya ala syai'in mata alaih, barang siapa yang hidup dengan suatu cara, maka Allah akan matikan dengan cara itu. Maka orang-orang seperti ini sangat sulit sekali, dipastikan sangat sulit sekali untuk mengakhiri hidupnya dalam kondisi husnul khatimah. Maka orang-orang yang bertakwa, dia akan berusaha untuk mewarnai kehidupannya dengan warna yang islami sebagai bukti takutnya kepada Allah. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa amalu bitanzil, orang yang bertakwa itu dia senantiasa berusaha mengamalkan Al-Quran. Ada kedekatan antara dirinya dengan Al-Quranul Karim, mulai dari dia membacanya, mentadaburi hingga mengamalkannya. Dia tahu betul bahwasannya titik kemuliaan seorang itu adalah sejauh mana kedekatan interaksi dia antara diri dia dengan Al-Quranul Karim. Karena jamaah sekalian, segala sesuatu yang bersandingan dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Kita tahu bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Kita pun tahu ada kota Mekah dan kota Madinah, menjadi dua kota yang penuh keberkahan, sampai Dajjal tidak mampu memasuki kedua kota tersebut. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dua kota tersebut.
Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Dan juga malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang begitu sangat mulia. Mengapa? Karena di dalam malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Maka orang yang bertakwa tahu betul titik kemuliaan itu berada dalam Al-Quran. Karena ia senantiasa berupaya untuk berusaha mengamalkan Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Engkau mempersiapkan diri engkau dalam menghadapi hari yang kekal. Orang yang bertakwa senantiasa mampu memanfaatkan waktu dengan sangat optimal untuk mengisinya dengan ketaatan dan amal kebaikan. Senantiasa berusaha menjauhkan dirinya dari lembah dosa dan juga kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk menghadapi hari yang kekal. Di dunia kita Pak, paling lama 60 sampai 70 tahun hidup kita di dunia. Tapi di akhirat adalah negeri keabadian. Maka orang yang bertakwa tahu betul bagaimana memanfaatkan waktu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semoga apa yang khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat bagi diri khatib khususnya dan bagi para jamaah umumnya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kategorikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, dan duduknya kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah kategorikan menjadi timbangan mizan kebaikan pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.